Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran prakarya kelas 8 SMP dengan pembahasan pengolahan bahan pangan serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan menjadi makanan dan atau minuman. Sebelum ke materi, kita perhatikan dulu ke peta materinya ya. Pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi makanan. Variasi tergantung jenisnya, tetapi umumnya serealia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Serealia juga kaya vitamin, yakni vitamin E dan vitamin B kompleks, serta mineral, yakni besi, magnesium, dan seng. Meskipun setiap spesies memiliki keistimewaan, pembudidayaan semua serealia hampir sama ya. Semuanya adalah jenis tanaman semusim, yang berarti satu kali tanam, satu kali panen, dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Istilah serealia diambil dari bahasa Yunani, yaitu seres. Pengertian kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Adapun menurut definisi Food and Agriculture Organization atau FAO, tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, edamame yang dipanen muda tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan. Kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlarut, dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan besi atau vitamin. Berdasarkan penelitian terbaru, dikatakan bahwa mengkonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya, bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kacang juga memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga baik sebagai menu makanan untuk menurunkan berat badan atau biasa disebut dengan diet.
Yang ketiga adalah pengertian umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi, terutama batang, akar, dan modifikasinya, hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan seratnya yang tinggi. Jenis dan manfaat dari serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian. Jenis serealia, yakni yang pertama adalah beras, jagung, kemudian gandum, dan yang terakhir adalah sorghum. Jenis serealia dan manfaatnya, yang pertama adalah beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula dan atau biasa disebut glukosa ya. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Selain rasa manis dari beras tanak, nasi cocok dipadukan dengan berbagai lauk pauk yang membuat orang menggunakan beras sebagai makanan pokok, terutama di Indonesia ya. Belum makan jika belum makan nasi. Nah, di pasaran kita melihat berbagai macam warna beras ya. Nah, warna beras yang berbeda-beda ini diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aloron, warna endosperma, dan komposisi pati pada endosperma. Yang pertama adalah beras putih. Sesuai namanya, berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aloron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Beras ini mendominasi pasar beras. Yang kedua adalah beras merah. Akibat aloron yang mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu, maka warnanya juga menyesuaikan merah. Kemudian beras hitam sangat langka ya, disebabkan aloron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati warna hitam. Ketan atau biasa disebut dengan beras ketan, berwarna putih tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Jadi kalau beras yang putih itu agak transparan. Nah, kalau yang ketan ini warnanya putih pekat. Kemudian selain ketan yang berwarna putih, ada juga ketan yang berwarna hitam, yakni disebut dengan ketan hitam. Serealia yang kedua yakni jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam waktu 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Indonesia dikenal dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan jagung berwarna putih. Bagian yang kaya akan karbohidrat dari jagung adalah bagian biji. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, antara lain batang dan daun muda untuk pakan ternak, batang dan daun yang tua setelah panen
untuk pupuk hijau atau kompos. Batang dan daun kering bisa digunakan untuk kayu bakar. Untuk batang jagungnya bisa digunakan lanjaran atau turus. Kemudian batang jagung bisa juga digunakan untuk pulp atau bahan untuk pembuatan kertas. Buah jagung yang masih muda atau dalam bahasa Jawa disebut dengan putren bisa dibuat untuk sayuran, tumis, bergedel, bakwan, dan sambal goreng. Untuk biji jagung tua bisa digunakan untuk pengganti nasi, merning, brondong, roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, bahan baku industri bir, industri farmasi, dekstrit, perekat, dan industri tekstil. Jadi, selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai bahan pakan ternak yang dimanfaatkan hijauan maupun tongkolnya. Diambil minyaknya, yakni dari bijinya, dibuat tepung berasal dari biji dikenal dengan istilah tepung jagung atau disebut dengan tepung maizena, dan bahan baku industri dari tepung biji dan tepung tongkolnya. Jenis sereal yang ketiga yakni gandum. Orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung atau yang dikenal dengan sebutan atta sebagai makanan pokok mereka. Namun di Indonesia masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai karbohidrat cukup tinggi, sama halnya dengan nasi. Beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Hal ini karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah yang pada akhirnya tidak akan mendesak untuk merasa lapar dan selalu makan. Yang kedua adalah mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kemudian manfaat selanjutnya mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Yang berikutnya mengkonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Hal ini karena gandum merupakan sumber serat yang dibutuhkan tubuh. Senyawa fitokomia pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena penyakit kanker. Jenis serealia yang terakhir adalah sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum mirip dengan tanaman jagung sekilas, namun tumbuhnya lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Sorghum bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Yang kedua adalah kacang-kacangan. Jenis kacang yang pertama adalah kacang tanah. Kacang tanah atau Arachis hypogea tergolong ke dalam familia Fabaceae, biasa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan cara biji dan dapat dipanen pada umur 90-95 hari setelah tanam.
Ciri fisik tanaman kacang tanah berupa tanaman perdu dan berdaun kecil. Di Indonesia, kacang tanah memiliki beberapa sebutan seperti kacang Bandung, kacang jebrol, kacang kole, kacang tuban, dan lain-lain. Sebutan tersebut khas daerah masing-masing. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh, di antaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, lemak jenuh dan lemak tak jenuh, serta omega 6, serta berbagai macam vitamin C, A, D, E, vitamin K, vitamin B kompleks, dan juga mengandung folat yang tinggi, serta berbagai jenis mineral. Peran folat sangat penting dalam mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir. Kandungan vitamin E yang sangat baik merupakan antioksidan yang bersifat larut lemak yang kuat dan membantu menjaga integritas rambut lendir dan kulit terlindungi dari radikal bebas. Kandungan pada kacang tanah dapat bermanfaat dalam membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah otak, sumber antioksidan, dan mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Manfaat utama kacang tanah menyediakan banyak energi yang sangat penting untuk kesehatan. Ketersediaan antioksidan akan meningkat apabila kacang tanah diolah dengan cara dipanggang atau direbus. Oleh karena itu, ada ungkapan, mengkonsumsi segenggam kacang tanah setiap hari dapat memberikan kebutuhan antioksidan, mineral, vitamin, dan protein bagi tubuh dalam jumlah yang cukup. Jenis kacang yang selanjutnya adalah kacang hijau. Pembudidayaan kacang hijau atau disebut dengan Vigna radita dilakukan dengan biji pada lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi dan buahnya berbentuk polong. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari setelah tanam. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Ada kedelai atau Glycine max, termasuk tanaman semusim, tergolong familia Fabaceae, buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai memiliki kandung nutrisi yang baik untuk tubuh, di antaranya
Memiliki kandungan protein yang tinggi, berguna untuk membantu membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian. Mengandung vitamin B1, B2, B6, dan vitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega 3 sumber lemak yang sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya lengkap. Mengandung lemak yang rendah, dapat mengatasi intoleransi laktosa yang merupakan sistem pencernaan yang tidak mampu mencerna dan menyerap laktosa atau lemak susu dengan baik akibat terbatasnya enzim laktase dalam tubuh yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa agar lebih mudah dicerna oleh susu. Jadi pada beberapa orang ada ya yang tidak bisa mengkonsumsi susu sapi, dapat diganti dengan mengkonsumsi susu dari bahan kedelai. Untuk kandungan nutrisi yang selanjutnya yakni mengandung minyak tumbuh-tumbuhan non-kolesterol dengan kualitas tinggi yang bermanfaat menjaga kesehatan jantung. Jenis umbi dan manfaatnya yang pertama adalah umbi jalar. Ada 3 jenis umbi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yakni ubi jalar berwarna putih kecoklatan, berwarna merah, dan ubi yang berwarna ungu. Ketiga jenis ubi jalar ini memiliki varietas unggul dengan produktivitas tinggi. Beberapa varietas ubi jalar yang populer antara lain ubi cilembu, Ibaraki, Lampeneng, Georgia, Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Kalasan. Budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Bagian yang dimanfaatkan dari ubi jalar adalah akarnya yang berbentuk umbi. Ubi jalar merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sehat dan sangat baik untuk semua orang, mulai dari anak balita sampai orang tua. Hal ini karena ubi jalar memiliki kandungan gizi, karbohidrat kompleks yang tinggi, sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas, melainkan secara bertahap. Ubi jalar juga mengandung vitamin C tinggi, berguna untuk merawat elastisitas kulit serta vitamin A dan beta-karoten dari warna ungu, orange, dan merah pada ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Ubi jalar merupakan makanan yang memiliki rasa manis yang bebas lemak. Indeks glikemiknya rendah sehingga cocok bagi penderita diabetes karena dapat mengontrol gula darah. Selain itu juga mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung dan kalium yang berfungsi untuk menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres. Serat tinggi dan kandungan zat besi, folat, tembaga, dan mangan pun ada pada ubi jalar. Jenis umbi dan manfaatnya yang kedua adalah singkong atau biasa disebut dengan ubi kayu atau ketela pohon. Singkong merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Singkong yang dimakan bagian dalam umbinya berwarna putih ataupun berwarna kekuning-kuningan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok. Hal ini karena mengandung banyak karbohidrat namun rendah protein. Sementara daunnya termasuk sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino metionin. Oleh karena itu, daun singkong yang masih muda banyak dimakan sebagai lalap atau dibuat sayur daun singkong. Umbi singkong memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, dan aluminium. Daun singkong mengandung vitamin A, B1, dan vitamin C, kalsium, kalori, fosfor,
protein, lemak, hidrat arang, dan zat besi. Sementara kulit batang mengandung tanin, enzim peroksidase, glikosida, dan kalium oksalat. Menurut pakar tanaman obat, singkong memiliki efek farmakologis sebagai antioksidan, anti kanker, anti tumor, dan menambah nafsu makan. Oleh karenanya, sejak zaman dahulu, tanaman singkong dijadikan sebagai tanaman obat alternatif untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Umbi yang ketiga yakni talas. Masyarakat kita biasanya mengkonsumsi talas hanya untuk camilan. Namun di beberapa daerah Indonesia dan di sejumlah daerah tropis, umbi talas dijadikan sebagai salah satu makanan pokok. Umbi talas sebagai sumber karbohidrat pengganti beras sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu daerah yang makanan pokoknya umbi talas adalah Kabupaten Sorong, Papua. Talas merupakan tumbuhan yang 90% bagiannya dapat dimanfaatkan. Bagian tanaman talas yang dapat dimakan yakni umbi, tunas muda, dan tangkai daun. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, maupun pembungkus makanan. Bagian yang tidak dimakan hanyalah akar-akar serabut talas. Dalam talas terkandung gizi karbohidrat yang tinggi pada umbinya dan juga mengandung rendah lemak serta protein. Kandungan protein pada daun talas lebih tinggi dari umbinya. Selain itu, dalam umbi talas juga mengandung vitamin, di antaranya vitamin C, vitamin E, vitamin B6, dan beta-karoten yang setara dengan nutrisi vitamin A, serta terdapat kandungan serat yang cukup baik. Talas juga mengandung beberapa unsur mineral. Adanya berbagai macam kandungan gizi pada talas membuatnya memiliki manfaat tertentu bagi kesehatan manusia. Kandungan beta-karoten pada talas bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan meningkatkan fertilitas. Kebutuhan beragam mineral dapat terpenuhi dengan satu cangkir talas, karena mengandung magnesium, fosfat, dan tembaga yang dibutuhkan manusia setiap hari. Hasil samping talas seperti akar rimpang yang dibuat bubur dipercaya sebagai obat encok. Sementara cairan akar rimpang talas dapat digunakan sebagai obat bisul. Sedangkan getah daunnya sering digunakan untuk menghentikan luka, pendarahan, dan sebagai obat untuk bengkak. Pelepah dan tangkai daun yang dipanggang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi gatal-gatal. Pelepah daun juga diyakini mampu mengobati gigitan oleh hewan kalajengking. Daun, kulit, dan ampas umbinya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Misalnya daunnya untuk pakan ikan gurame. Umbi yang keempat adalah kentang. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Kentang tergolong herba semusim atau tanaman pendek tidak berkayu dan cocok ditanam di daratan tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Bagian kentang yang dimanfaatkan untuk dimakan yaitu umbi batangnya. Penduduk Eropa dan Amerika Serikat memanfaatkan kentang sebagai makanan pokok. Kalau di Indonesia beras ya makanan pokoknya. Namun sekarang banyak orang yang memanfaatkan kentang sebagai makanan alternatif untuk program diet. Hal ini dikarenakan kentang kaya akan nutrisi, merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan tepung dan gula yang tinggi, vitamin dan serat. Kentang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan nasi, karena memiliki kandungan protein dan mineral yang lebih lengkap. Kentang apabila dikonsumsi dengan kulitnya, namun harus dibersihkan dengan benar ya. Kotorannya sudah hilang, apalagi tanah-tanahnya. Masuk dalam kategori karbohidrat kompleks.
Dengan banyaknya kandungan gizi, maka kentang juga memiliki banyak manfaat, antara lain untuk memelihara kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi, melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat membantu mengurangi resiko kanker prostat dan kanker rahim. Kentang segar dengan kulitnya kaya akan antioksidan dan vitamin C. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa antioksidan flavonoid dan quercetin pada kentang memiliki sifat anti kanker dan kardioprotektif. Memelihara kesehatan kulit wajah. Dengan membalurkan parutan kentang di wajah dapat membuat kulit wajah bersinar dan mengurangi pembengkakan dan lingkaran hitam di bawah mata. Jadi bisa digunakan untuk masker ya, parutan kentang. Kemudian mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya rendah. Baik untuk perkembangan otak karena adanya zat besi dan tembaga. Manfaat selanjutnya yakni menghilangkan stres pikiran karena banyak mengandung vitamin B6. Demikian materi prakarya kelas 8 mengenai bahan pangan dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.